Dia lahir sebagai manusia, meletakkan kealahannya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi pelayan sesama dan mengajarkan kasih kepada dunia. Menjelang kematiannya, dia tetap taat kepada Bapa, rela dihina, disiksa, didera, dan memikul salibnya ke Bukit Golgota. Akhirnya pada hari ketiga dia bangkit dan menang. Ya, dia telah mengalahkan kuasa maut. Sebelum kembali ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Apakah saudara dan saya muridnya juga? Apa yang telah dan akan kita kerjakan untuknya? Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus. Bapa di surga, di hari yang indah, diberkati dan penuh sukacita ini, kami umat-Mu datang di hadapan-Mu, menaikkan syukur atas segala rahmat dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami tetap menikmati berkat Tuhan, kami menikmati kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa. Saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah-Mu, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam ibadah yang luar biasa pada hari ini. Kiranya Tuhan hadir dan memberkati kami semua dalam ibadah ini dari awal sampai selesai. Kami menyerahkan dalam anugerah dan pertolongan Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama umat Tuhan, kita meninggikan Dia, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua
panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Hai kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, mari kita, hai kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan
Datanglah dalam setiap kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Penuhilah hati kami dengan roh-Mu. Kami rindu mendengarkan pesan-pesan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dengan urapan baru, dengan kuasa-Mu, sehingga setiap kami umat-Mu yang mendengarkan, kami semua diberkati, kami semua dikuatkan, kami semua mendapatkan kekuatan baru dan semangat baru untuk kami maju terus berkarya dan melayani Tuhan di sepanjang hidup kami. Dengan penuh syukur dan sukacita, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Abraham Sanjaya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita sedang memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah peristiwa yang menandai selesainya masa pelayanan dan kehidupan Yesus di dunia ini. Kehadiran Yesus di dunia dimulai dengan kelahirannya di Bethlehem. Kemudian dilanjutkan dengan masa hidupnya sebagai manusia kira-kira selama 33 tahun. Dan kemudian ia mati disalib untuk menebus dosa umat manusia. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Yesus telah menang atas maut. Dia telah menang atas kematian. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ketiga mencatat bahwa selama 40 hari sejak kebangkitannya, Yesus berulang kali menunjukkan diri kepada murid-murid dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dalam 1 Korintus 15 ayat 6, Paulus menulis bahwa selain menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus juga menampakkan diri kepada 500 orang, dan sebagian besar di antara mereka masih hidup pada saat Paulus menuliskan surat 1 Korintus. Ini merupakan bukti bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Yesus sungguh-sungguh telah menang atas maut dan kematian. Dan selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, maka Yesus kemudian naik ke surga. Menjelang kenaikannya ke surga, Yesus memberikan sebuah perintah, sebuah amanat yang sangat penting kepada murid-muridnya. Mari kita membaca di dalam Matius pasal 28 ayat 18-20. Matius pasal 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kenaikan Yesus ke surga merupakan sebuah proklamasi, merupakan sebuah deklarasi, dan juga merupakan sebuah bukti bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja yang berdaulat, yang berkuasa atas seluruh ciptaan. Hal ini dinyatakan oleh Yesus di dalam ayat yang ke-18. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dan kemudian pernyataan Yesus ini dibuktikan, ditunjukkan dengan kenaikannya ke sorga. Hal ini berarti bahwa kita, para pengikut Kristus, kita menyembah Tuhan yang benar. Kita tidak menyembah manusia, tetapi kita menyembah Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta, atas seluruh ciptaannya. Kita menyembah Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terjadi di luar kontrol Tuhan, di luar kendali Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita yang terjadi di luar kendali Tuhan, di luar kedaulatan Tuhan. Yesus memang pernah hidup sebagai manusia, karena Ia memang telah mengosongkan dirinya, supaya Yesus bisa mengerjakan karya keselamatan itu bagi kita. Tetapi kenaikan Yesus ke sorga setelah kebangkitannya, membuktikan bahwa Dia sungguh-sungguh Allah, Dia sungguh-sungguh Tuhan. Dia bukanlah manusia biasa. Yesus yang kita sembah adalah benar-benar Tuhan dan Raja yang berkuasa dan berdaulat
atas seluruh alam semesta dan atas kehidupan kita. Dan di dalam otoritasnya itu, sebagai Raja dan sebagai Tuhan, Yesus memberikan sebuah perintah, sebuah amanat kepada murid-muridnya. Sebelum kenaikannya ke surga, Yesus memberikan sebuah amanat yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya. Perintah ini kita kenal sebagai amanat agung. Perintah ini bukan sekedar sebuah saran atau sebuah harapan dari Tuhan, tetapi sebuah kewajiban, sebuah perintah yang wajib dilaksanakan oleh setiap murid-muridnya. Perintah yang pertama di dalam amanat agung adalah supaya murid-muridnya pergi untuk memberitakan Injil. Di dalam ayat ke-19 kita baca di sana, Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk pergi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita tahu bahwa kemudian Injil tersebar dengan begitu cepat, mencakup sebuah wilayah yang begitu luas. Murid-murid melaksanakan perintah Tuhan dan mereka pergi memberitakan Injil. Mereka tidak duduk diam dan bersikap pasif. Mereka telah mengalami dan menyaksikan Yesus yang bangkit dari kematian. Mereka telah menyaksikan Yesus yang naik ke surga. Mereka telah mendengar semua yang diajarkan oleh Yesus. Mereka juga telah mendengar perintah dan amanat yang diberikan oleh Yesus. Dan mereka segera pergi untuk memberitakan Injil itu. Mereka pergi melintasi batas-batas geografis. Mereka pergi melintasi batas-batas budaya, melintasi batas-batas etnis untuk memberitakan Injil. Kekristenan yang semula berasal dari komunitas Yahudi segera tersebar kepada bangsa-bangsa lain. Dalam waktu singkat, Injil telah tersebar ke seluruh wilayah di Kekaisaran Romawi. Bahkan Injil juga sampai ke Roma, ibu kota Kekaisaran Romawi. Injil tersebar sampai ke Asia Kecil, sampai ke Afrika Utara. Dan tradisi gereja mencatat bahwa Rasul Thomas pergi sampai ke India untuk memberitakan Injil. Hari ini pun kita menerima amanat yang sama dari Tuhan Yesus untuk kita pergi dan memberitakan Injil. Amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya juga berlaku untuk kita, karena kita juga adalah murid-muridnya. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita orang-orang yang melakukan firman-Nya. Kita adalah orang-orang yang mentaati ajarannya. Sehingga kita pun adalah murid-muridnya yang menerima amanat agung yang sama. Saat ini untuk kita pergi melewati batas-batas geografis, untuk kita pergi ke tempat-tempat yang jauh, bukanlah menjadi hal yang terlalu sulit. Kita bisa pergi kemana saja dengan mudah, jauh lebih mudah daripada murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu. Kita juga bisa berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh bagian dunia ini dengan teknologi komunikasi yang telah kita miliki. Tetapi kadangkala hal yang sulit untuk kita lakukan adalah keluar dari zona nyaman kita. Kita kadangkala sulit untuk pergi keluar dari zona nyaman kita. Kita merasa nyaman dengan pekerjaan kita. Kita merasa nyaman dengan rutinitas kita, aktivitas kita setiap hari. Kita merasa nyaman dengan kehidupan keluarga kita. Kita merasa nyaman dengan berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Bahkan kita merasa nyaman dengan kepastian keselamatan yang kita miliki. Sehingga kadangkala kita lupa bahwa kita mempunyai kewajiban untuk pergi dan memberitakan Injil. Kadangkala juga kita merasa nyaman dengan lingkungan pergaulan kita. Kita merasa nyaman dengan teman-teman kita dan kita merasa khawatir bahwa apabila kita memberitakan Kristus kepada mereka, maka apa yang kita sampaikan itu akan merusak pertemanan kita. Kita perlu pergi keluar dari zona nyaman kita untuk memberitakan Injil. Hal lain yang menghambat kita untuk memberitakan Injil adalah fokus kita kepada diri sendiri, terutama kepada masalah dan problem dan pergumulan kehidupan kita. Dalam hidup kita memang tidak akan pernah lepas dari perjuangan. Kita akan berhadapan dengan masalah, kita akan berhadapan dengan pergumulan dan berbagai macam problem dalam hidup ini. Kalau kita terus-menerus fokus kepada masalah kita, maka kita tidak akan pernah memberitakan Injil. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, supaya kita pergi memberitakan Injil. Kita harus pergi keluar dari zona nyaman kita.
Kita harus pergi keluar dari fokus kita kepada diri sendiri, kepada masalah kita sendiri. Dan kemudian kita melaksanakan perintah Tuhan untuk pergi dan memberitakan Injil-Nya. Bagian yang kedua dari amanat agung adalah perintah Tuhan supaya kita membawa orang untuk percaya kepada Kristus. Bagian selanjutnya dari ayat yang ke-19, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan adalah tanda pertobatan seseorang. Baptisan adalah tanda bahwa seseorang telah meninggalkan kehidupannya yang lama. Baptisan adalah sebuah deklarasi bahwa seseorang percaya kepada Kristus. Ini adalah tujuan pemberitaan Injil kita, supaya orang-orang percaya kepada Kristus. Dengan percaya kepada Kristus, maka mereka akan menerima pengampunan dosa. Mereka akan memperoleh keselamatan. Mereka akan memperoleh jaminan kehidupan kekal. Kita bisa mulai dengan bersaksi kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Mungkin ada anggota keluarga kita yang belum mengenal Kristus. Mungkin ada rekan kerja kita, teman sekolah kita, tetangga kita, dan lain sebagainya yang ada di dekat kita yang belum mengenal Kristus. Kita bisa mulai memberitakan Injil kepada mereka. Tidakkah kita sadar bahwa mereka sedang berjalan menuju kebinasaan? Setiap orang yang berada di luar Kristus, mereka sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Padahal Tuhan tidak menghendaki seorang pun untuk binasa. 2 Petrus 3 ayat 9b, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, dikisahkan bahwa setelah gembala itu menemukan satu ekor dombanya yang hilang, maka ia meletakkan domba itu di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya untuk bersukacita bersama dengan dia. Ini adalah hati Tuhan bagi keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan begitu mengasihi jiwa-jiwa. Dia tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Tuhan tidak ingin ada seorang pun yang mengalami kematian dan kebinasaan kekal. Dia ingin untuk mencari, dia ingin menemukan dan menyelamatkan yang terhilang. Tetapi bagaimana agar mereka tidak binasa? Bagaimana agar mereka dapat mengenal anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus? Jawabannya adalah melalui pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Roma 10 ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana teman-teman kita akan mendengar tentang Tuhan jika kita tidak memberitakannya? Bagaimana keluarga kita, tetangga kita akan mendengar tentang Kristus jika kita tidak memberitakannya? Keselamatan jiwa manusia adalah hal yang sangat serius bagi Tuhan. Untuk menciptakan seluruh alam semesta ini, Tuhan menciptakannya dengan firman yang diucapkannya. Tetapi untuk mengerjakan karya keselamatan bagi manusia, Tuhan harus berkorban. Dia harus melakukan pengorbanan yang begitu besar. Dia harus datang menjadi manusia, bahkan menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dengan demikian, keselamatan jiwa manusia adalah hal yang sangat penting bagi Tuhan dan merupakan sebuah kehormatan bagi kita kalau kita dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan yang demikian penting. Merupakan sebuah tanggung jawab yang besar bagi kita kalau kita mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan itu kepada orang lain. Mari kita mengerjakan tugas kita, tanggung jawab kita, kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita memberitakan kabar keselamatan itu kepada banyak orang, supaya mereka percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Bagian ketiga dari amanat agung, Tuhan memerintahkan kepada kita supaya mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Di dalam ayat 20 kita baca di sana, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Setiap orang yang telah menerima Kristus, mereka tidak hanya diselamatkan. Mereka tidak hanya menerima anugerah pengampunan dosa, tetapi mereka juga dibawa kepada suatu cara hidup yang baru. Seseorang yang telah percaya kepada Kristus perlu belajar bagaimana mereka harus hidup di dalam kerajaan Allah di bumi ini.
Ketika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, maka seringkali itu mencakup dua aspek. Kadangkala Yesus berbicara tentang kerajaan Allah di masa yang akan datang, yaitu setelah kedatangannya yang kedua kali nanti. Tetapi seringkali juga Yesus berbicara tentang kerajaan Allah di dunia ini, sekarang ini. Kerajaan Allah itu sudah hadir sekarang ini, setelah Yesus datang yang pertama kali sebagai Mesias. Dan kerajaan Allah itu akan mencapai kesempurnaannya nanti ketika dia datang untuk yang kedua kali. Kerajaan Allah di dunia ini pada saat ini hadir lewat cara hidup dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Misalnya di dalam khotbah di bukit yang bisa kita baca dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana cara hidup dalam kerajaan Allah di dunia ini. Kehidupan setiap murid Kristus menuntut adanya sebuah perubahan gaya hidup, menuntut adanya perubahan etika, menuntut adanya perubahan karakter. Bahkan Yesus menuntut standar yang lebih tinggi daripada apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Kita bisa baca dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 48. Misalnya di situ dikatakan bahwa hukum Taurat berkata supaya kamu mengasihi sesamamu. Tetapi Yesus berkata supaya kita mengasihi bahkan musuh kita. Hukum Taurat berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya hukum Taurat membatasi pembalasan terhadap seseorang hanya pada pembalasan yang setimpal. Seseorang tidak boleh melakukan pembalasan yang membabi buta, pembalasan yang brutal. Mereka hanya boleh membalas kesalahan orang lain setimpal dengan apa yang dilakukan orang lain kepadanya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, apabila kamu ditampar pipi kananmu, kamu harus berikan juga pipi kirimu. Itulah nilai-nilai dalam kerajaan Allah yang harus dihidupi oleh setiap murid Kristus. Keselamatan yang kita peroleh tidak berasal dari perbuatan baik kita. Kita tidak memperoleh keselamatan karena perbuatan baik kita. Keselamatan kita semata-mata karena anugerah Tuhan, karena karya penebusan Kristus. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa kita diselamatkan juga untuk melakukan perbuatan baik. Kita diselamatkan untuk hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Kerajaan Allah hadir di dunia ini lewat murid-murid Kristus yang hidup menurut perintah-perintahnya, yang hidup menurut nilai-nilai kerajaan Allah itu yang telah diajarkan oleh Yesus. Dan cara hidup yang baru itu akan memberikan dampak yang positif bagi dunia ini. Dunia ini begitu gelap, dan kita sebagai murid Kristus, kita datang untuk membawa terang. Dunia ini penuh dengan kebencian, penuh dengan balas dendam. Tetapi kita sebagai warga kerajaan Allah, kita datang untuk membawa kasih dan pengampunan. Dunia ini penuh dengan kegelisahan, tetapi murid-murid Kristus yang hidup di dalam kerajaan Allah hadir di tengah dunia ini untuk membawa damai. Kerajaan Allah akan membawa perubahan dan dampak yang positif bagi dunia ini. Pada abad ke-18 di Inggris terjadi sebuah kebangunan rohani yang besar. Pelopor kebangunan rohani ini adalah John Wesley, bersama saudaranya Charles Wesley dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Banyak orang pada saat itu yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan Yesus lewat pemberitaan Injil yang dilakukan oleh John Wesley. Dia memberitakan Injil dengan begitu rajin. Setiap hari dia menempuh perjalanan yang jauh di atas punggung kuda. Bahkan dia membaca dan menulis buku di atas punggung kuda, demi supaya dia bisa pergi ke banyak tempat untuk memberitakan Injil. Dan banyak orang yang percaya, yang bertobat. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi di samping memberitakan Injil dan membawa orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, John Wesley juga menyusun sebuah organisasi yang rapi, di mana dia melatih para pemimpin untuk membimbing orang-orang yang baru percaya kepada Kristus, supaya mereka bisa belajar firman Tuhan. Orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan dibawa masuk ke kelas-kelas khusus, kepada kelompok-kelompok kecil, di mana mereka diajarkan cara hidup yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat itu, pada saat yang sama, di Eropa sedang terjadi gejolak sosial, terjadi pertentangan antar kelas sosial di dalam masyarakat. Dan akhirnya terjadi sebuah peristiwa berdarah, yaitu Revolusi Perancis. Revolusi di Perancis menimbulkan banyak korban, terjadi pertumpahan darah. Puluhan ribu orang menjadi korban dalam Revolusi Perancis. Dan pada saat itu kondisi sosial di Inggris sebenarnya sangat mirip dengan apa yang terjadi di Perancis.
banyak terjadi kemiskinan, banyak kegelisahan di kalangan kaum buruh terhadap kehidupan mereka, dan banyak terjadi gejolak sosial di Inggris. Tetapi pada saat itu, di Inggris tidak terjadi kerusuhan. Di Inggris tidak terjadi tindakan anarkis dan pertumpahan darah. Dan beberapa sejarawan menganalisis hal ini dan mereka berkata bahwa kebangunan rohani yang dibawa oleh John Wesley merupakan salah satu faktor penting yang mencegah terjadinya pertumpahan darah dan kerusuhan sosial di Inggris. Mengapa demikian? Karena pemberitaan Injil yang diberitakan oleh John Wesley diikuti dengan usahanya untuk mengajarkan cara hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Banyak orang di Inggris yang akhirnya memiliki cara hidup yang baru. Mereka diajar untuk hidup dengan disiplin. Mereka diajar untuk hidup di dalam kasih. Dan itulah yang akhirnya mencegah masyarakat di Inggris untuk melakukan tindakan anarkis. Karena banyak dari mereka yang telah diajar bagaimana untuk hidup dalam nilai-nilai kebenaran, dalam nilai-nilai kerajaan Allah, lewat gerakan metodis yang dipelopori oleh John Wesley. Kita melihat bahwa kehadiran kerajaan Allah di tengah dunia ini memberikan dampak yang besar, memberikan dampak yang positif. Bagaimana kerajaan Allah bisa hadir di tengah dunia ini? Melalui murid-murid Kristus, melalui kita yang melakukan segala perintahnya, dan juga melalui kita yang mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah itu kepada orang lain. Di bagian akhir amanat agungnya, Yesus berjanji untuk senantiasa menyertai kita. Bagian selanjutnya dalam Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam pemberitaan kabar baik, dalam pemberitaan Injil tentu ada hambatan-hambatan yang mungkin kita hadapi. Murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu pun menghadapi begitu banyak hambatan dalam pemberitaan Injil. Mereka ditentang dan bahkan dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Mereka dihambat oleh pemerintah Romawi. Dan mereka juga menghadapi berbagai tantangan dari filsafat dan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran Injil. Dan lain sebagainya. Ada begitu banyak hambatan yang mereka hadapi dalam memberitakan kabar baik. Demikian juga dengan kita hari ini. Kita pun mungkin menghadapi banyak hambatan ketika kita hendak memberitakan tentang kasih dan anugerah Tuhan. Salah satu contoh, di tengah dunia yang modern ini, orang seringkali lebih percaya kepada teknologi dan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan persoalannya, sehingga mereka cenderung untuk tidak lagi merasa membutuhkan Tuhan. Banyak juga orang yang bersikap skeptis terhadap Tuhan, karena mereka hanya percaya kepada hal-hal yang bisa mereka terima dengan logika mereka. Dan bagi sebagian orang, percaya kepada Tuhan menurut mereka bukanlah hal yang logis. Dan di samping itu masih banyak hambatan-hambatan lain yang mungkin kita temui ketika kita memberitakan kabar baik. Tetapi ada kekuatan bagi kita dari janji yang diberikan oleh Tuhan, yaitu bahwa Ia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Pemberitaan Injil tidak didasarkan kepada kehebatan kita. Pemberitaan Injil tidak didasarkan kepada kemampuan kita untuk berkata-kata. Walaupun apa yang ada pada kita, potensi kita, dapat kita gunakan dan kita berdayakan untuk mendukung pemberitaan Injil. Tetapi kuasa yang sesungguhnya dari pemberitaan Injil terletak di dalam penyertaan Tuhan. Mungkin sebagian dari kita merasa kita tidak cukup mampu berbicara dengan baik, atau kita merasa kita bukanlah orang yang disegani di dalam masyarakat, sehingga kita merasa tidak percaya diri ketika kita hendak memberitakan Kristus kepada seseorang. Tetapi kita perlu ingat bahwa penyertaan Tuhanlah yang memberikan kuasa kepada pemberitaan Injil itu, sehingga orang dapat disentuh hatinya oleh Roh Kudus, dan kemudian mereka dibawa kepada keselamatan di dalam Yesus. Kisah pertobatan Justinus Martir merupakan sebuah contoh bagaimana Tuhan bisa bekerja melalui pemberitaan Injil yang sederhana. Justinus hidup pada awal abad kedua Masehi. Dia seorang yang terpelajar. Dia menguasai filsafat Yunani dengan begitu baik. Dia belajar filsafat Stoa dan kemudian dia belajar filsafat Pitagoras yang kita kenal sebagai ahli geometri. Dan kemudian Justinus juga belajar filsafat Plato. Dan pada saat itu, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai nilai yang sangat tinggi di dalam budaya Yunani di mana dia hidup pada saat itu. Dengan demikian, Justinus adalah seorang intelektual
Dia seorang cendekiawan pada masa itu. Dan pada suatu saat dia sedang berjalan di tepi sebuah pantai. Dan dia berjumpa dengan seorang pria lanjut usia yang sederhana. Dan mungkin pria ini adalah seorang nelayan di pantai itu. Dan kemudian mereka terlibat dalam percakapan. Dan akhirnya pria lanjut usia ini, mengucapkan sebuah kalimat yang sederhana kepada Justinus. Pria ini berkata demikian, "Kesaksian para nabi lebih bisa dipercaya daripada penalaran para filsuf. Dan Kristus adalah Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi itu." Dan Justinus kemudian mencatat dalam kesaksiannya bahwa setelah mendengar kalimat itu, tiba-tiba dia merasa ada api yang menyala dalam jiwanya. Justinus mencatat bahwa tiba-tiba api menyala dalam jiwaku. Dan saat itu dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Seorang yang terpelajar, seorang cendekiawan, tiba-tiba dia bisa percaya kepada Yesus oleh sebuah pemberitaan yang sangat sederhana dari seorang pria lanjut usia yang sederhana. Justinus kemudian melayani Tuhan, mengikut Kristus dengan setia seumur hidupnya. Dia menjadi seorang apologet yang sangat hebat, yang sangat terkenal. Dia membela iman Kristen. Seorang apologet adalah orang-orang yang membela dan menjelaskan iman Kristen pada saat itu lewat tulisan-tulisan mereka. Justinus membuat tulisan untuk menjelaskan dan membela iman Kristen yang ditujukan kepada Kaisar Roma, juga kepada Senat Romawi. Dia juga membuat tulisan-tulisan membela iman Kristen terhadap filsafat Yunani. Dia mengikut Yesus dengan setia, melayani Yesus dengan setia seumur hidupnya. Bahkan pada usia 65 tahun dia kemudian menjadi martir karena dia menolak untuk mengingkari imannya kepada Kristus. Bagaimana pertobatan Justinus, seorang cendekiawan, seorang yang begitu terpelajar itu terjadi? Karena kalimat yang sederhana dari seorang lanjut usia yang sederhana. Mungkin kita pun memberitakan Injil dengan cara yang sederhana. Kita bisa mulai dengan mendengarkan keluhan dan masalah orang lain. Kemudian kita berdoa bagi dia dan memberitakan tentang kasih Kristus kepadanya. Di dalam pemberitaan Injil mungkin kita akan menemui hambatan-hambatan. Tetapi Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai kita. Dan penyertaannya itulah yang akan memberikan kuasa kepada pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah naik ke surga. Dia telah membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja yang berdaulat atas seluruh ciptaan. Dan Yesus itu di dalam kedaulatannya telah memberikan kepada kita sebuah amanat agung yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi, supaya kita pergi memberitakan Injil. Kita perlu meninggalkan zona nyaman kita. Kita perlu meninggalkan fokus kita kepada diri sendiri. Dan kemudian kita pergi untuk memberitakan kabar baik itu. Yang kedua, Yesus memerintahkan supaya kita membawa orang untuk percaya kepada Kristus. Agar mereka memperoleh keselamatan, agar mereka merasakan kasih Tuhan. Dan mereka memperoleh pengampunan dosa. Dan yang ketiga, Yesus memerintahkan kepada kita untuk mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Supaya pengaruh kerajaan Allah semakin luas dan membawa dampak yang positif bagi dunia ini. Dan janji Tuhan bagi kita adalah Dia akan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami telah mendengar firman Tuhan. Kami telah diingatkan bahwa Engkau telah memberikan sebuah amanat agung yang penting untuk kami laksanakan. Tolonglah agar kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus. Tolonglah agar kami dapat menjadi pemberita kabar baik itu. Sehingga banyak orang yang akan dibawa mengenal Tuhan, mengenal kasih Kristus dan memperoleh keselamatan dan memperoleh anugerah Tuhan lewat pemberitaan Injil yang kami sampaikan. Dan kami percaya bahwa janji Tuhan bagi kami adalah Engkau akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera buat jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya Agus dari Siloam Ministry menyaksikan akan kecintaan Tuhan di dalam sebuah pelayanan kami. Kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan di dalam pelayanan ini. Tak lain karena kasih karunia Tuhan kepada kami.
Pandemi ini sangat berpengaruh bagi kita semuanya, tetapi tidak pernah menyurutkan kami di dalam melayani akan sesama kita. Dalam setiap bulan di minggu terakhir, kami masih diberikan kesempatan untuk melayani jemaat yang terkasih di tempat ini. Begitu banyak sukacita yang bisa kami dapati ketika melayani jemaat di tempat ini. Namun kerinduan kami adalah melayani di tempat lain seperti yang telah kami lakukan di daerah-daerah yang belum mengenal Tuhan Yesus, di daerah-daerah yang membutuhkan begitu banyak pelayanan daripada pengobatan ini. Tapi tidak pernah menyurutkan kami untuk tetap terus berdoa, memohon kepada Tuhan agar kami tetap terus diberikan kesempatan. Seperti diketahui, pelayanan setiap minggu kami tetap melibatkan jemaat yang terkasih di tempat ini, bagi para dokter, tenaga administrasi, tenaga farmasi. Begitu luar biasa mereka. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala yang tetap memberikan kesempatan bagi kami semuanya. Dan biarlah apa yang menjadi pelayanan kami ini semuanya yang sudah diperhitungkan oleh Tuhan Yesus memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari Komisi Pelayanan Kasih atau KPK dalam mengemban tugas amanat agung Tuhan Yesus Kristus memberikan pelayanan kepada jemaat yang sedang berduka karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Adapun pelayanan kematian berupa ibadah penutupan peti, ibadah penghiburan, dan ibadah pemakaman. Khusus bagi jemaat yang membayar iuran KPK tiap tahun, berhak mendapatkan pelayanan kematian dan santunan. Santunan yang diberikan yaitu sebuah peti dengan perlengkapannya, batu nisan, dan uang tunai. Dihimbau bagi seluruh jemaat untuk membayar iuran KPK tiap tahun sebesar Rp25.000 tiap anggota. Bagi jemaat yang diberkati, dapat memberikan lebih dari jumlah tersebut untuk membantu jemaat yang kurang mampu. Demikian informasi tentang pelayanan dari KPK atau Komisi Pelayanan Kasih. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kami Restore Generation sebagai bagian GUP Harvest dalam mengemban amanah agung Tuhan Yesus Kristus mengajak pemuda untuk selalu bergerak dan berkarya di segala situasi yang sedang dihadapi. Pelayanan ibadah, doa, dan latihan dalam melayani Restore Generation tetap berjalan dengan selalu mentaati protokol kesehatan. Semangat selalu, Tuhan memberkati. Shalom, saya mewakili pengurus Komisi Wanita GUP Harvest ingin mengajak dan mengingatkan seluruh jemaat, khususnya para kaum wanita, untuk tetap bersemangat, berpikir positif dan tetap optimis, dan terus mengandalkan Tuhan dalam situasi seperti ini. Dan jangan sampai kita kehilangan iman dan tetap pada tugas dan panggilan Tuhan untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Seperti yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19, supaya kita pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Memang selama pandemi ini kami Komisi Wanita belum dapat mengadakan ibadah tatap muka seperti yang telah kita lakukan dahulu, seperti ibadah raya bersama di ruang serbaguna, retreat dan ibadah padang yang sangat menyenangkan yang kita telah adakan di El Betel Karangpandan dan River Hill Tawangmangu. Dan keseruan kita mengikuti ibadah kaum wanita GUP wilayah 4, juga ibadah gabungan gereja-gereja di Madiun lewat PGPS. Dan yang tidak kalah serunya 2 tahun lalu kita telah mengadakan Natal bersama dengan kaum marginal sebagai bentuk kepedulian kita kepada mereka, sekaligus sebagai program misi penginjilan kita. Nah, saya berharap pandemi ini tidak menjadikan kita lemah dan tidak dapat berkarya bagi Tuhan. Kita harus tetap menjalankan mandat Tuhan untuk menjadi saksi dan berkat bagi
orang lain dan sesama kita. Kita harus tetap mempertahankan iman, kebersamaan kita untuk saling menguatkan, mendoakan, dan saling berbagi. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Angelica, mewakili dari Komisi Anak PNG. Kami mengucap syukur bahwa selama pandemi mulai tahun 2020 kemarin, meskipun kami tidak bisa bertemu dengan anak-anak secara langsung, tetapi kami tetap mengadakan ibadah secara online. Dan atas kemurahan Tuhan, sekali lagi meskipun kami tidak bisa bertemu anak-anak secara langsung, di tahun 2021 awal tahun Januari kemarin, kami bisa mengadakan ibadah melalui Zoom meeting sehingga kami bisa bertatap muka dengan anak-anak melalui online. Kami tetap bisa melihat keceriaan anak-anak, kami tetap bisa merasakan sukacita anak-anak ketika mereka beribadah. Kami rindu anak-anak tetap menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, tetap menjadi pribadi yang tangguh memiliki karakter Kristus. Dan atas kebaikan Tuhan kami bisa terus berusaha memuridkan anak-anak, memberikan bimbingan kepada anak-anak meskipun hanya terbatas, tentunya semua atas dukungan dari orang tua yang selalu mensupport, yang selalu mengingatkan anak-anak untuk beribadah. Terima kasih sekali lagi, kami pengurus juga mengucapkan kepada orang tua dan jemaat yang selalu mendukung pelayanan anak-anak di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, perkenalkan nama saya Michael Albert Gunawan, Ketua dari Komisi Remaja GUP Harvest Madiun. Melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus, saya ingin men-sharekan kepada kita semua betapa Tuhan merindukan kita umat-umatnya untuk terus melaksanakan amanat agung sekalipun di tengah kondisi yang susah dan sukar seperti ini. Berikut adalah pelayanan-pelayanan yang sudah kami lakukan selama di remaja. Yang pertama ada ibadah, jemaat rumah, retreat, outbound, bakti sosial, dan lain sebagainya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahannya telah menyertai kami dalam pelayanan apapun yang kami lakukan. Karena itu, marilah kita mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Harapan kami dalam pelayanan ini, terutama untuk menjangkau teman-teman yang sedang duduk di bangku SMP dan SMA, adalah untuk menjadikan seluruh anak-anak muda sehingga dapat dimuridkan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Motto kami adalah untuk menjadi pengubah dunia, sesuai dengan nama komunitas kami yaitu World Changers Community. Dan hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, menjadi semakin serupa dengan Kristus, dan juga melakukan kehendaknya dengan setia dan taat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagian Joy Kids dalam mengemban amanat agung Tuhan Yesus adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Setiap hari kami menyampaikan cerita firman Tuhan kepada anak-anak, berdoa dan memuji Tuhan bersama mereka. Kami siap bekerja menuai jiwa-jiwa dengan sukacita. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia.
Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Yesus luar biasa. Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, Yesus luar biasa. Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara semua. Kita bersyukur di akhir tahun 2020 kita masih bisa merayakan dan memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, memasuki tahun 2021 di tengah-tengah situasi pandemi yang masih berkepanjangan hari ini, tahun ini, kita masih Tuhan perkenankan memperingati hari wafat, penderitaan dan kematian Tuhan, serta kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Dan kita terus bersyukur dalam situasi pandemi yang belum selesai hari ini, tahun ini, Tuhan izinkan kita untuk mengenang dan memperingati kembali akan kenaikan Tuhan Yesus kita ke sorga, Tuhan ke sorga. Ya. Dan kita sungguh bersyukur Dialah satu-satunya Allah yang pernah naik ke sorga dan yang sudah naik ke sorga. Tidak seorang pun nabi, pemimpin agama, rasul atau siapapun yang pernah mengalami peristiwa ini, kenaikan ke sorga. Dan kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan kalau di tahun ini seluruh jemaat masih bisa kembali mengingat peristiwa yang besar ini. Dan tentunya ini ada beberapa hal seperti yang telah kita renungkan dalam firman Tuhan tadi, dalam khotbah tadi, bahwa yang pertama ini menjadi mengingatkan kita akan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita sebelum Dia naik ke sorga, supaya setiap kita, Bapak Ibu, kita semua, para pria wanita, orang-orang muda sampai orang tua, tidak lupa untuk menjalankan misi, tugas dan panggilan kita untuk memberitakan Injil. Karena itulah amanat agung yang Tuhan berikan, yang Tuhan tinggalkan sebelum Dia naik ke sorga. Dan yang kedua, kenaikannya ke sorga itu memberi pada kita sebuah jaminan, sebuah kepastian. Kepastian apa? Kepastian Dia akan datang kembali sebagaimana Ia telah bersabda, aku akan menjemput kamu dan supaya di mana aku berada di situ kamu berada. Nah, ya, peristiwa itu akan datang di hadapan kita.
kenaikannya sudah terjadi dan kedatangannya sedang di ambang pintu. Nah, itulah sebabnya sebelum peristiwa akbar, peristiwa besar, kedatangannya kembali untuk menjemput gerejanya terjadi, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, sehati sepikir untuk menyelesaikan tugas dan panggilan kita memberitakan Injil Kerajaan Allah supaya dunia diselamatkan. Saya kira dalam hal ini tidak seorang pun yang bisa melepas tanggung jawab. Artinya bahwa setiap orang, setiap kita bertanggung jawab untuk mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Tuhan memberkati, ya, terus bersemangat. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Engkaulah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, terima kasih. Dalam situasi pandemi yang masih belum selesai ini, kami umat-Mu, gereja Tuhan, di tengah bangsa-bangsa, di tengah-tengah dunia ini, dan gereja Tuhan di tengah bangsa ini, masih Tuhan perkenankan kami untuk mengingatkan, memperingati kenaikan Tuhan ke sorga. Kami bersyukur, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami agar kami tidak pernah lupa akan tugas dan panggilan kami, oh Tuhan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena untuk itulah Engkau datang ke dalam dunia, menderita, mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati. Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur karena kenaikan Tuhan ke surga itu juga memberikan pada kami sebuah jaminan dan jaminannya Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami umat-Mu. Karena Engkau berjanji supaya di mana Engkau berada di situ kami berada. Kami akan melihat dan mengalami kemuliaan yang Tuhan janjikan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat, anak-anak, orang-orang muda, orang-orang tua juga, Tuhan berkati sehingga semua mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Oh Tuhan, sampai Engkau datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah dengan iman berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, selamat berjuang, selamat bekerja. Sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Kau Allah yang besar,
Mari bersaat teduh. Amin. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Lihat jiwa yang terhilang, mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar peka. Hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan, ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Lihat jiwa yang terhilang, mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar peka. Hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan, ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Jadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Selagi ku masih hidup, selagi ku masih hidup, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat.